Munculnya politik apartheid. Apartheid berasal dari bahasa Belanda yang artinya pemisahan. Pemisahan di sini berarti pemisahan orang-orang Belanda kulit putih dengan penduduk asli Afrika kulit hitam. Apartheid kemudian berkembang menjadi suatu kebijakan politik dan menjadi politik resmi pemerintahan Afrika Selatan yang terdiri dari program-program dan peraturan-peraturan yang bertujuan melestarikan pemisahan rasial. Secara struktural, apartheid adalah kebijaksanaan mempertahankan dominasi minoritas kulit putih atas mayoritas bukan kulit putih melalui pengaturan masyarakat di bidang sosial, budaya, politik, militer, dan ekonomi. Kebijakan ini berlaku tahun 1948. Pada saat itu, Afrika Selatan dibagi menjadi 4 golongan ras utama, yaitu kulit putih, kulit hitam, kulit berwarna, dan Asia. Masalah apartheid berawal dari pendudukan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa di Afrika. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Afrika adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang ke Afrika Selatan dipimpin oleh Jan Antonie van Riebeeck. Kedatangan bangsa Belanda ini menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat Afrika Selatan. Masyarakat Afrika Selatan menjadi di bawah pendudukan bangsa Eropa, bangsa Belanda atau bangsa kulit putih. Sehingga masalah kulit ini yang menjadi titik pangkal munculnya masalah apartheid. Bangsa Belanda kemudian menetap di Afrika Selatan. Mereka sering disebut dengan bangsa Boer. Kedatangan bangsa Belanda ini kemudian diikuti oleh bangsa Inggris yang berhasil melakukan penguasaan dari Afrika Utara, Mesir, Afrika Selatan, Cape Town. Kedatangan Inggris ini menyebabkan perang Boer antara Inggris dan Belanda. Inggris berhasil mengalahkan Belanda sehingga wilayah Afrika Selatan menjadi daerah kekuasaan Inggris. Akhirnya, Inggris menjadi penguasa Afrika Selatan. Dengan kemenangan Inggris, maka banyak orang Inggris yang kemudian datang ke Afrika Selatan. Pada tahun 1910, dibentuk Uni Afrika Selatan yang merupakan gabungan dari kedua republik kaum Boer, yaitu Transvaal dan Orange Crystale dengan Cape Colony dan Natal. Uni Afrika Selatan adalah dominir Inggris. Perkembangan politik apartheid. Partai Nasional terpilih untuk menguasai Afrika Selatan. Hal ini memperkuat implementasi pemisahan rasial di bawah kekuasaan kolonial Inggris dan Belanda. Dan pemerintahan Afrika Selatan selanjutnya sejak terbentuknya perserikatan atau Union. Pemerintahan nasionalis mengatur jalannya undang-undang pemisahan, menggolongkan orang-orang ke dalam 3 ras, mengembangkan hak-hak dan batasan-batasan untuk masing-masing golongan, seperti hukum pas dan batasan permukiman. Sistem pemisahan ini kemudian dikenal secara kolektif sebagai apartheid. Pemencilan ini dimaksudkan kulit putih untuk mengontrol kekayaan yang mempercepat industrialisasi dari 1950-an, 1960-an, dan 1970-an. Pada 31 Mei 1961, mengikuti referendum orang kulit putih, negara ini menjadi sebuah republik dan meninggalkan persemakmuran Britania. Ratu Elizabeth II tidak lagi menjadi kepala negara dan gubernur jenderal terakhir menjadi presiden negara. Apartheid menjadi kontroversial, mendorong ke arah meluasnya sanksi internasional, divestasi, dan kerusuhan, serta penindasan di Afrika Selatan. Suatu periode panjang penindasan oleh pemerintah memunculkan perlawanan yang kadang-kadang dengan kekerasan, pemogokan, demonstrasi,
protes dan sabotase menggunakan bom atau cara lain oleh berbagai gerakan anti-apartheid, terutama oleh Kongres Nasional Afrika (ANC) pada tahun 1943. Suatu kumpulan muda yang lebih agresif dan komitmen melancarkan sayap baru yang dipanggil ANC Youth League yang telah banyak melahirkan tokoh-tokoh politik hebat seperti Nelson Mandela, Oliver Tambo, dan Walter Sisulu. Pada tahun 1961, Partai Kebangsaan atau National Party di bawah pimpinan Perdana Menteri H.F. Verwoerd mendeklarasikan Afrika Selatan sebagai sebuah republik selepas memenangi pemungutan suara rakyat kulit putih. Pemerintah Afrika Selatan juga merangkai kebijakan untuk pembangunan persaingan dan membagi-bagikan penduduk Afrika kepada negeri-negeri tiruan dengan homeland-nya yang tersendiri dengan janji setiap negeri akan diberikan kemerdekaan. Rakyat kulit hitam dijadikan rakyat kelas 2 dengan adanya mass laws dan kawalan info yang dilaksanakan dengan ketat. Ini membangkitkan kemarahan dari pihak ANC dan pada 1949 mereka melancarkan program tindakan yang menolak dominasi kaum kulit putih dan menggalakkan tindakan protes, mogok, dan demonstrasi. Dampak politik apartheid. Orang kulit hitam yang semula tidak mengerti kebijakan pemerintahannya lambat laun mengerti bahwa tujuan sebenarnya adalah diskriminasi rasial, perbedaan warna kulit. Oleh karena itu, mereka bangkit mengadakan perlawanan, tetapi pemerintah Peter Botha dengan kejam menumpas setiap perlawanan yang terjadi. Banyak tokoh kulit hitam yang dijebloskan ke dalam penjara, seperti tokoh kriminalistik yaitu Nelson Mandela yang terpaksa mendekam dalam penjara selama 27 tahun. Politik apartheid ini dirancang oleh Hendrik Hedford. Apartheid menurut bahasa resmi Afrika Selatan adalah apartheid ontwikkeling. Artinya perkembangan yang terpisah. Memperhatikan makna dari arti apartheid itu kedengarnya baik, yaitu tiap golongan masyarakat, baik golongan kulit putih maupun golongan kulit hitam, harus sama-sama berkembang. Namun perkembangan itu didasarkan pada tingkatan sosial dalam masyarakat yang pada praktiknya menjurus pada pemisahan warna kulit dan terjadinya penistaan dari kaum penguasa kulit putih terhadap rakyat kulit hitam. Verwoerd menyusun rencana pembuatan homeland yang disebut juga Bantustan. Homeland dilaksanakan dengan diadakannya sebagai kembali Afrika Selatan berdasarkan wilayah kesukaan. Setiap orang kulit hitam Afrika Selatan diharuskan menjadi warga negara salah satu homeland atas dasar tempat lahirnya. Untuk menetapkan proyek homeland, maka dikeluarkan bantuan biaya untuk perangsang, termasuk perangsang untuk pemasukan modal dari luar untuk homeland. Kemajuan kecil pun akhirnya tampak dari proyek tersebut. Bentuknya politik apartheid. Pada tanggal 10 Mei 1994 terjadilah sejarah besar di Afrika Selatan. Dalam sepanjang sejarah Afrika Selatan yang menganut politik apartheidnya, Afrika Selatan memiliki seorang presiden dari kulit hitam, yaitu Nelson Mandela. Nelson Mandela menjabat presiden selama 5 tahun sebelum digantikan oleh Thabo Mbeki. Nelson Mandela mempunyai jasa besar dalam memperjuangkan kesetaraan hidup antara kulit hitam dan kulit putih. African National Congress atau yang biasa dikenal ANC dari tahun 1942. Karena ideologinya yang anti-apartheid, ia menjalani berbagai macam hukuman. Pada tanggal 5 Agustus 1962, Mandela ditangkap dan dipenjarakan di Johannesburg Fort. Ia kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun pada tanggal 25 Oktober 1962. Bahkan 12 Juni 1964, ia dan sekelompok aktivis lainnya dijatuhi hukuman seumur hidup. Dalam masa hukumannya, pemerintah
pemerintah Afrika Selatan menawarkan pembebasan bersyarat, tapi ditolak oleh Nelson Mandela yang juga menolak menghentikan perjuangan senjata. Mandela tinggal di penjara sampai dibebaskan tanggal 11 Februari tahun 1990 atas perintah dari Presiden Frederick Willem de Klerk. Pembebasan ini terjadi karena pemerintahan Willem de Klerk mendapat tekanan dari dunia. Pemilihan umum di tahun 1994, Mandela terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan pertama yang berkulit hitam. Dari situlah titik puncak kemenangan perjuangan politik anti-apartheid yang telah dilakukan selama 30 tahun.